Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Al-qail qad atakum Ramadan sayyidul syuhur, famarhaban bihi wa ahlan ja'a syahri Ramadan bibarakatin fa'akrim bihi. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bersama-sama mengawali bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Untuk itu, famarhaban bihi wa ahlan ja'a syahr Ramadan. Mari kita mengucapkan selamat datang bulan Ramadan, dan kita beriktikad untuk menyempurnakan segala bentuk ibadah di bulan Ramadan ini dengan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami muliakan, di antara kemuliaan bulan Ramadan sudah dimaklumi bahwa kita diperintahkan untuk menjalankan puasa. Dalam pertemuan kali ini, kami sengaja membawa kitab Maqasidus Shaum karangan Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum ini mengatakan bahwasanya fawaidus shaum sab'atun. Faidah berpuasa itu ada 7 macam. Faidah dalam hal ini mencakup baik itu soal pembangunan diri dari sisi agama, yakni meraih pahala yang sebesar-besarnya, maupun mencakup pembangunan diri secara individu. 7 faidah berpuasa menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum. Yang pertama adalah raf'ud darajat. Dengan berpuasa ini akan mengangkat derajat manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa su'idat as-sayatin." Dikatakan berpuasa ini mempunyai faedah meninggikan derajat manusia. Ini didasari hadis Rasulullah yang mengatakan, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surganya Allah niki dibuka lebar-lebar. Wa ghuliqat abwabun nar, dan juga pintu-pintu nerakanya Allah ini ditutup rapat-rapat. Wa su'idat as-sayatin, dan setan-setan ini dibelenggu oleh Allah. Futihat abwabul jannah ini merupakan simbol bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, mari kita perbanyak ibadah yang membentuk ketaatan kepada Allah. Karena surganya Allah ini dibuka lebar-lebar. Bahkan sampai ada salah satu dawuh yang mengatakan ketika seseorang di situ hadir dalam majelis taklim di bulan Ramadan, ini setiap satu jangkah pahalanya sama dengan ibadah umroh. Nggih niku
Menungso niku nek cash yo kas, nek ora cash ora kas. Sehingga pahala satu jangkah satu umrohan kalau seandainya diuangkan itu 26 juta, jenengan Pak Umar dari Kaliwiro sampai sini itu berapa jangkah? Itu kalau dikalkulasi satu jangkah 26 juta sampai sini 10 jangkah saja sudah 260 juta. Tapi ya itu umat Rasulullah zaman akhir sudah punya dalil cash yo cash, ora cash yo ora cash. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ini ditutup rapat-rapat. Ini salah satu simbol bahwa dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia ini, orang-orang berlomba-lomba untuk selalu bisa berikhtiar menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Terus wasu'idat asyayatin, dengan dibelenggunya syaitan-syaitan ini memberikan satu simbol bahwa terputusnya was-was ataupun bisikan lembut setan dalam hati dan pikiran manusia. Oh, ini faidah yang pertama adalah raf'ud darajat. Yang kedua, faidah berpuasa adalah takfirul khati'at, yakni dengan berpuasa seseorang bisa melubur segala kesalahan dan dosanya. Ini didasari dengan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan imanan, dengan didasari iman. Iman di sini dalam tafsir hadis meyakini kewajiban dan sekaligus mau melaksanakan kewajiban. Saat ini kula kathah wong Islam yakin nek puasa Ramadan niku wajib, ning kon do nglakoni kan. Malah cara ngen wong kula niku ana puasa-puasa nang paling dabusi wong Arab. Jare puasa niku dabusi wong Arab, Pak. Nah, padahal dia itu yakin bahwa puasa itu wajib, akan tetapi ia tidak mau melaksanakan. Maka semacam itu baru yakin kok, belum dikategorikan orang yang beriman. Wahtisaban, tafsir daripada ikhtisaban, berlomba-lomba memperoleh pahalanya Allah. Ini adalah tafsir di sini merendahkan diri di dalam selalu berupaya menumpuk-numpuk pahala. Man shoma ramadhana, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan, dengan didasari iman, wahtisaban, dan selalu mengharap ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka segala bentuk dosa-dosa yang melekat pada dirinya ini akan dilebur oleh Allah. Ini faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, kasratus syahwat. Dengan berpuasa seseorang bisa tercegah syahwat yang ada pada dirinya. Syahwat niku maknanya keinginan nih. Kalau dalam kitab Sulam Taufik niki dibahas mulai syahwat yang di situ bisa menunjang perilaku kemaksiatan, dimulai dari maksiat mata, hidung, telinga, mulut, perut, sampai tangan dan kaki. Itu semua dilakukan didasari karena ada unsur syahwat. Nah, ini manusiawi. Kalau kita lihat konteks daripada Allah menciptakan manusia, itu memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang terakhir. Pertama kali Allah menciptakan malaikat. Di situ malaikat cuma diberikan iman tanpa disertai dengan syahwat. Sehingga malaikat itu selalu tunduk patuh pada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan.
Yang kedua, setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan makhluk yang namanya syaitan. Nah, sifat dari syaitan yang diberikan oleh Allah ini berbeda dengan malaikat. Syaitan diberikan syahwat tapi tidak diberikan iman. Yang ketiga, di situ adalah makhluk yang bernama hayawan. Hayawan ada dua kelompok, ada hayawan buas, ada hayawan jinak. Hayawan yang buas diberikan sifat oleh Allah, ia selalu mengganggu makhluk yang lain. Sementara untuk hayawan yang jinak itu diberikan sifat oleh Allah, kalau lapar ya selalu geger, tapi kalau istilahnya tidak lapar, merasa kenyang sedikit saja sudah inginnya tidur terus. Nah, kemudian setelah hayawan, Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, ini segala bentuk sifat-sifat yang ada pada makhluk-makhluk sebelum manusia ini dimasukkan semua dalam diri manusia. Ada syahwat, ada iman, ada ingin memperkeruh keadaan, ada yang di situ nek wareg merem, nek ngelih geger. Nah, ini semua ada pada diri manusia. Disadari atau tidak, itu semacam itu. Nah, maka dengan adanya sifat-sifat yang ada pada tubuh manusia, unsur malaikah, syaitoniyah, hayawan, niki kita hidup di dunia menjadi asik. Seandainya iman itu cuman ada diri manusia, tidak disertai syahwat, niki dhewek ora iso ngrasakake nek sate niku enak. Ora iso ngrasakake bakso itu enak, dawet niku seger niku mboten saged. Demikian halnya kalau kita cuma diberikan syahwat saja, tidak diberikan iman, ini bahaya. Iman dalam tubuh manusia, kalau kita ibaratkan dalam sepeda motor, ini ku ibaratnya rem, nah syahwat itu gas. Kan tindak nang dieng ngerem terus ora tau ngegas, kira-kira tekan betul. Kan tidak nyampe. Begitu halnya jenengan saking dieng dumugi kota Wonosobo kok ngegas terus ora tau ngerem. Kira-kira pripun. Nah, maka dengan adanya berpuasa ini adalah punya faedah yang ketiga, kasratus syahwat, untuk memutus keinginan-keinginan yang bisa menjurus kepada kemaksiatan. Itu nomor 3. Yang nomor 4, iki menika taksirus sedekah. Dengan berpuasa kita akan lebih memperbanyak bersedekah. Artinya apa? Setelah kita melaksanakan ritual puasa, merasakan saat-saat haus dan lapar, ini hati kita akan lebih iba kepada orang-orang yang di situ memang istilahnya serba kekurangan. Karena apa? Seseorang memandang penderitaan orang lain ini akan mengarah dalam 2 hal. Satu, orang itu akan egois. Wis luweh-luweh. Perkara tanggoku iki meleh, kelantian terserah, sing penting aku arep. Seseorang memandang penderitaan orang lain itu bisa menyebabkan 2 hal. Satu, niku egois. Wis luweh-luweh. Yang kedua, orang itu akan lebih dermawan. Nah, dengan kita berpuasa, menahan diri untuk tidak minum dan tidak makan, ini akan merasakan penderitaan orang lain, sehingga faedah berpuasa yang nomor 4 ini akan lebih banyak kita untuk bersedekah terhadap orang lain. Yang nomor 5, taufirut ta'ah. Faedah berpuasa yang nomor 5 adalah taufirut ta'ah, untuk lebih bersemangat di dalam menjalankan ketaatan. Karena apa? Di awal tadi sudah saya katakan, hadis Rasulullah, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar.
Mumpung kita diberikan kesempatan, pintu surga sedang dibuka lebar-lebar oleh Allah, kemudian pintu neraka sedang ditutup rapat-rapat oleh Allah. Mari kita selalu berupaya meningkatkan ketaatan kepada Allah. Bab nopo? Satu kali unsur ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Mari kita taufirut ta'ah di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ketaatan di sini niki juga tidak nopo nggih, istilahnya temriku niku tidak menutup kemungkinan adanya dasar ilmu. Meningkatkan ketaatan menjadi faedah berpuasa yang nomor 5. Ini kalau tidak didasari dengan ilmu, niki repot. Sebab nopo? Kadang-kadang manusia memahami konteks lapar dan dahaga niki cuma dipandang daripada sudut-sudut bahwa itu merupakan rukun berpuasa saja. Tapi kalau kita memandang dengan konteks keilmuan yang lain, sudut pandang yang lain, niki lapar dan hausnya orang berpuasa ini menjadikan suatu latihan, melatih diri kita merasakan bagaimana kehausan dan kelaparan saat-saat disiksa di neraka. Iya ya, nang donya wae ngelak karo ngeliye kaya ngene. Apa meneh sesuk nang neraka. Iki yo ngelak karo ngeliye iki yo kaya apa. Nah, ketika keilmuan seseorang sudah mencapai hal yang semacam itu, ini akan menjadi satu semangat kita di dalam memperbanyak ketaatan kita kepada Allah. Tapi kalau kita memaknai puasa sekadar menahan lapar dan dahaga di dunia tok, nggih pun niku tok. Media taraweh, media tadarus yang seharusnya itu menjadikan sebuah ladang yang sangat subur untuk kita ikhtiari bagaimana nantinya Idul Fitri kita mencapai betul-betul corotan ini niku panenan sing maksimal. Tapi ketika kita cuma memaknai puasa sekedar letterlek itu saja, nggih boten semangat. Kon niku nomor 5. Yang nomor 6, faidah berpuasa adalah asyukru alimul khafiyah. Yakni dengan berpuasa kita lebih bersyukur untuk mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang tersembunyi. Artinya apa? Kalau kita tidak berpuasa kadang kita lalai, Pak. Diberikan udara, oksigen untuk bernafas. Diberikan kenikmatan lelah langsung bisa tertidur. Diberikan kenikmatan untuk merasakan kelezatan makanan. Ini kita kadang lalai. Tapi di bulan puasa ini, manakala orang yang semula kemarin-kemarin itu tahajud cuman kadang-kadang tok. Tapi dengan bulan Ramadan sebelum kita sahur, kita menjalankan tahajud, ini kita akan lebih merasakan bagaimana keindahan nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi. Niku ngoten. Berbeda dengan lain bulan Ramadan. Niki piyambak kadang-kadang panci dikei kesehatan, lali karo Gusti Allah. Diberikan penderitaan, musibah ana mung ngangku tok karo Gusti Allah. Maka dengan berpuasa, faidah yang nomor 6, asyukru alamil khafiyah, kita akan lebih bersyukur kepada Allah karena mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang tersembunyi. Yang nomor 7, di dalam kitab Maqasidus Shaum, Imam Izzuddin bin Abdissalam menyatakan
bahwa faidah berpuasa adalah al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Dengan berpuasa manusia akan mencegah keinginan-keinginan untuk melakukan maksiat dan kesalahan-kesalahan. Jadi 7 faidah berpuasa menurut Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab Maqasidus Shaum. Kita dengan berpuasa bisa mencegah keinginan untuk bermaksiat ataupun kesalahan-kesalahan. Karena apa? Rasulullah mengatakan 5 hal yang di situ bisa merusak pahalanya berpuasa. Dengan pun paham, setiap kali masuk bulan Ramadan hadis ini selalu diviralkan supaya orang itu berpuasa bisa istiqomah dan sempurna. 5 hal yang di situ bisa menghilangkan pahala puasa. 1 adalah al-kadzib, berbohong. Dalam melaksanakan puasa seorang itu berbohong. Hati-hati loh guys, ini media berbohong itu kadang-kadang ditelepon nang HP. Jadi wis tekan ngendi iki delok meneh tekan padahal niku tasih nang omah. Itu hal-hal sepele lho. Kalau melaksanakan hal semacam itu nanti bisa merusak pahalanya puasa. Artinya apa? Puasanya sah. Nanti setelah bulan Ramadan tidak perlu mengqadha, akan tetapi di situ pahalanya puasa tidak dapat kita raih. Yang kedua, ribah. Ribah yakni menggunjing orang lain. Dalam kitab Ihya niku menggunjing itu tidak harus membicarakan ini. Kita kadang-kadang menyimak asik di dalam grup WA. Terus temen-temen itu kok ono kalimat sing aki ngomongke wong liya, terus kita asik terus ngurut saka awal tekan akhir, itu juga termasuk riba. Cok ngoten apa mboten? Kadang-kadang ono WA lelayu ya cukup sampai di situ. Tapi ketika ada grup RT umpamane sedang mengatakan si A, niku kadang-kadang wah iki si A iki ono apa janjane? Kok ini chattingnya wis 200 swidak. Akhirnya kepengin itu juga sama riba loh itu. Wes, maka HP niku juga media riba. Yang ketiga, yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah namimah, yakni mengadu domba. Bahasane Inggris ya tombak cucukan Pak. Nah, namimah, suka mengadu domba. Ini juga menghilangkan pahalanya puasa. Yang keempat adalah sumpah palsu. Seorang sedang berpuasa, ini kok melakukan sumpah palsu, ini juga menghilangkan pahalanya puasa. Terus yang kelima, an-nadru bisyahwat, melihat sesuatu dengan didasari unsur syahwat. Ini juga bisa menghilangkan pahalanya berpuasa. Maka sebagai solusi yang tepat, Rasulullah di situ bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Jangan dibalik. Ibadatus shaim naumun. Ibadahnya orang berpuasa adalah tidur. Nek maknai ngoten niku nanti saya khawatir dari mulai bakdo subuh sampai bakdo asar melaksanakan ibadah puasa dengan tidur terus, ini bahaya. Karena melihat 7 faidah berpuasa ini yang begitu besar, maka di awal tadi saya katakan qad atakum Ramadan sayyidu syuhur, ketika bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia ini sudah datang, sudah hadir,
Famarhaban bihi wa ahlan ja'a syahri. Mari kita mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Bibarakati fa'akrim bihi, dengan kita selalu berusaha meraih berkah Ramadan, yakni dengan cara memuliakan bulan Ramadan, dengan selalu berikhtiar menyempurnakan semua bentuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, di sini juga dikatakan bahwa makna daripada Ramadan itu sendiri, itu Ramadan ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf, yakni Ra, Mim, Alif, Dot, dan Nun, yang masing-masing huruf dalam kata redaksi Ramadan ini mempunyai makna. Nun itu singkatan dari Ra, ya. Ra itu singkatan dari Ridwanullah. Artinya di bulan Ramadan ridhonya Allah ini selalu dibagikan kepada manusia yang mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Tadi sudah saya katakan bahwasanya satu kali ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini pahalanya ditingkatkan oleh Allah. Amal 100 dicatat 1000, amal 1000 dicatat 10.000. Wah, ini karena Ra dalam bulan Ramadan ini dimaknai Ridwanullah. Kemudian huruf Mim. Huruf Mim ini bermakna mahabbatullah, yakni kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia ini dikemas dalam kata mahabbah. Yang ketiga adalah huruf alif. Huruf alif ini bermakna ulfatullah. Ulfah dengan mahabbah itu maknanya sama, yakni kasih sayang Allah. Cuman perbedaannya, kalau mahabbah Allah menebar kasih sayang kepada semua manusia tanpa terkecuali, muslim, non muslim, puasa atau tidak, semua diberikan mahabbah. Kalau ulfah itu mahabbah ataupun kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia pilihan, itu namanya ulfah. Nah, di dalam Ramadan ini ada huruf alif yang bermakna ulfatullah. Kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini bisa diberikan lebih kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Yang selanjutnya adalah huruf dot. Huruf dot ini bermakna domanullah. Arti doman adalah kelebur. Maka di situ tadi hadisnya sudah jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terus yang terakhir huruf nun, yakni nurullah, cahaya Allah. Di mana di bulan Ramadan ini barang siapa yang mampu melaksanakan segala bentuk ketaatan dengan cara beribadah semaksimal mungkin pada Allah, nantinya akan diberikan nur ataupun cahaya kehidupan baik di dunia maupun di alam kubur sampai di akhirat. Ini sekilas tentang seputar Ramadan. Oh, sebenarnya mungkin ada pertanyaan. Monggo. Oke. Waalaikumsalam. Tanya hanya mungkin untuk kejelasan saja. Ketika di bulan Ramadan itu kan perintah khususnya adalah untuk siam, untuk pahalanya adalah untuk dirinya sendiri dan diharapkan kepada Allah. Terus kalau kita ini kan tadi sudah disampaikan juga untuk 5 hal yang menghilangkan atau merusak dari pahalanya sendiri. Apakah ketika ibadah siam juga yang diharapkan oleh yang menjalankan setelah ibadah di bulan siam ini adalah untuk menjadi orang yang muslim?
tingkatannya, istilahnya untuk pahalanya seperti tingkatan dalam membaca Al-Quran, seperti itu ya. Tingkatan yang bukan yang baru masih dasar, terbata-bata, sampai yang sudah naik, bahkan yang sudah hafid atau hadir gitu. Oke. Ini ada pertanyaan untuk masalah faidah-faidah di dalam berpuasa yang tadi sudah kita sampaikan. Apakah nantinya asar ataupun labet ini akan membekas setelah di bulan Ramadan juga, ataupun cuma sekedar di bulan Ramadan tok? Niku sesuai dengan konteks ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ kalau kita pelajari tafsir, bahwasanya secara garis besar Allah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk melakukan puasa seperti halnya Allah memerintahkan berpuasa untuk kaum-kaum sebelum kita. Niki faedahnya secara garis besar la'allakum tattaqun, supaya di situ kita bisa menjadi insan yang takwa. Lah, kata-kata la'allakum tattaqun niki nek cara di utak-atik dalam ilmu nahwu, la'alla itu mempunyai faedah lil istimrar, apalagi di situ disambung dengan tattaqun. Kata-kata tattaqun ini berupa bentuk sifat fi'il mudhari'. Berarti fi'il mudhari' tattaqun, fi'il mudhari' itu suatu kata yang menunjukkan bahwa pekerjaannya akan ataupun sedang dilakukan. Itu namanya fi'il mudhari'. Nah, ketika fi'il mudhari' didahului oleh la'ala, yang mana la'ala ini mempunyai faidah lil istimrar, maknanya terus menerus. Oh, berarti la'alakum tattaqun, seseorang yang berpuasa di Ramadan ini tidak menjadi insan takwa di bulan Ramadan itu tok, akan tetapi setelah Ramadan ini juga menjadi insan yang takwa. Jadi kalau Imam Ghazali dalam kitab Bunyah, ciri-ciri ini wong ngamal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak, itu seperti halnya orang haji. Kita melihat orang haji itu mabrur atau tidak, itu dilihat setelah ia pulang dari ibadah haji. Kalau seandainya orang tersebut pulang dari ibadah haji, ketaatan dalam bentuk beribadah pada Allah kok semakin meningkat, oh itu haji yang mabrur. Demikian halnya kalau seseorang telah bulan Ramadan tersebut ini ibadah jamaah kok terus istiqomah kepada orang lain, ia lebih dermawan dan sebagainya, itu merupakan ciri-ciri orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Tapi ketika setelah Ramadan, Syawal niku kok wis mau nih jamaah 30 dino, lebar Syawal yo ora jamaah. Sing mau nih karo wong niku nyah-nyoh kok sakniki ora. Lah niku berarti ada unsur ibadahnya niku tidak diterima oleh Allah. Niki ciri-ciri sing bisa dilogika mawon. Nek kabeh niku khusnudon kali Gusti Allah. Nah, terus bagaimana? Karena 5 hal yang bisa merusak pahala puasa di era semacam ini sangat sulit untuk dihindari manusia. Apakah ada tingkatan-tingkatan puasa? Ini ya wonten tingkatan akhos, ada tingkatan puasa yang memang di situ belas ora bisa nglakoni maksiat. Iku tingkatane para kekasih-kasih Allah. Iki wonten sing tingkatan khusus, ya niku wong-wong sing memang ketaatan dan keimanannya niku lebih tinggi. Nek piyambak niku tingkatan saumulaam. Puasa sing umum. Sing umum, dadi umpama kok ana goro-goroe sing penting piyambak niku sudah berikhtiar untuk menghindari. Nah, ketika kita sudah berikhtiar untuk menghindari, dilalah kok memang keperucuti lisan, ya ndak apa kok niku maten
al-insan mahalul khotok wan nisyan. Intinya bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah untuk upaya kita berikhtiar menjaga kesempurnaan puasa. Dini kok piyambak sampai kelakon ya pancen menungso kok ya. Tapi bukan berarti hal yang semacam itu terus dibalik, hanya menungso ngono ya. Ngene wae ya pantes. Yang jelas kita berhusnudzon kepada Allah. Niku ngoten. Pun cekap masalah fidyah, masalah qada, saya kira pun paham kabeh iki. Ini sudah tambahan mawon. Dalam konteks fikih, orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama, boleh tidak melaksanakan puasa, akan tetapi wajib qada dan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu bersedekah menggunakan makanan pokok setiap puasa yang ditinggalkan sebesar 6 on. Jadi satu golongan orang yang boleh meninggalkan puasa akan tetapi wajib qada dan membayar fidyah. Yang kedua, orang yang di situ boleh meninggalkan puasa akan tetapi cuma membayar fidyah saja. Yang ketiga, orang di situ boleh meninggalkan puasa akan tetapi cuma qada saja. Nah, kelompok yang pertama, orang yang boleh meninggalkan puasa akan tetapi di situ wajib qada dan fidyah. Satu, wanita hamil yang seandainya ia berpuasa mengkhawatirkan janin yang dikandungnya. Yang kedua, wanita yang menyusui kalau seandainya ia berpuasa mengkhawatirkan air susunya berkurang sehingga akan fatal terhadap anak yang disusui. Jadi wajib qada dan membayar fidyah. Yang kedua, kelompok yang boleh meninggalkan puasa akan tetapi membayar fidyah saja. Satu, di situ adalah orang hamil yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi mengkhawatirkan anak janin yang dikandung. Kalau seandainya wanita hamil itu berpuasa kok mengkhawatirkan dirinya ini jatuh sakit, memberikan mandorot yang lebih besar, ini cuma membayar fidyah saja. Jadi, yang kedua adalah orang tua yang sudah tidak kuat ataupun pikun nih. Orang tua yang sudah pikun. Yang ketiga, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini cuma membayar fidyah. Kemudian kelompok yang ketiga boleh meninggalkan puasa, akan tetapi di situ cuma mengqada saja. Satu adalah orang yang bepergian jauh, di musafir, yang mana jarak perjalanan yang ditempuh ini sudah mencapai marhalah yang bisa diperbolehkan mengqashar sholat, yakni 80 km. Jadi cuman mengqada saja, tidak usah membayar fidyah. Ini dalam hal orang-orang yang di situ diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Adapun orang-orang yang sedang berpuasa kok dilalah melakukan hubungan suami istri di waktu siang hari di bulan Ramadan, maka orang tersebut wajib ditakzir dan membayar kifarah. Kifarah berbeda dengan fidyah. Kifarah itu satu, bebaskan budak muslim. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin dengan
setiap satu orang miskin itu 1 mud. 6 on itu tadi lah. Nah, kifarat ini harus dilakukan secara berurutan. Pertama mencari budak, sekarang sudah tidak ada budak. Berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berturut tidak kuat, baru menjalankan kifarah yang nomor 3, yakni memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Kifarah. Mula nek siang-siang itu ya ampun cedak-cedak kali Ibu Irin, Pak. Ini bahaya. Ini bahaya Ibu, ampun cedak-cedak kali Bapak ini. Karena kita niku tengen kitab risalatun nikah. Niku wong lanang niku ibarate kucing, wong wedok niku ibarate tikus. Jadi nek jejeran niku oyo-oyoan mawon. Ini bahaya. Ini kaya-kaya nganten lapas niku ya ora patek. Sing bahaya niku nek nganten baru Pak iki. Bon, masih ada pertanyaan lagi? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bulan puasa ini kita setiap malam niat membaca Nawaitu Syumahuddin. Umpamanya dirapel saja bagaimana umpamanya kita di awal bulan puasa ini niat sekali, itu bagaimana hubungannya. Terus yang kedua, ketika puasa giginya itu berlubang, terus memasukkan kapas yang sudah dikasih minyak kampak atau minyak cengkeh ke dalam gigi yang berlubang, itu bagaimana hubungannya? Oke, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang masalah niat. Memang menurut fikih madhab Syafi'iyah bahwasanya puasa wajib meliputi puasa nadar maupun puasa Ramadan ini diwajibkan tabyidun niat, melaksanakan niat berpuasa di malam hari. Ini fikih Syafi'iyah. Terus karena tadi sudah kita bahas manusia ini mahalul khotok wan nisyan. Niki dalam kitab Madahibul Arba'ah ada salah satu imam untuk mengantisipasi kelalaian ketika kita niat berpuasa di malam hari, maka diperbolehkan seseorang di awal Ramadan ini niat puasa 1 bulan penuh, niat borongan sebagai bentuk antisipasi mbok menawani ada malam-malam sing nang kono kuwi piyambak lalai untuk melaksanakan niat di malam hari. Akan tetapi meskipun kita sudah niat borongan di awal, tetap mriku niku Syafi'iyah tetap piyambak ya setiap malam niat. Jadi niat di awal itu boleh-boleh saja, itu sebagai antisipasi Pak. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan di setiap malamnya dhewe tetap nawaitu shauma wadin. Itu makanya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus. Gusti Allah niku oleh mewajibkan apa-apa sing diwajibkan menungso niku ora ngebut-ngebuti lah. Jadi niat nang tubuh ini kok kadang-kadang abot ya niat borongan di awal bulan Ramadan, tapi ya tetap nanggon nopo di waktu malam itu dia tetap ya Mbak ya itu cuma nggih jagani mbok menawani wonten sing lali. Masalahnya apa Pak? Ketika seseorang tidak tabyidun niat dalam berpuasa Ramadan niku isuk tekan sore tekan mangsane buka niku wajib untuk khifdun, wajib untuk menahan tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore seperti orang berpuasa. Akan tetapi itu tidak dimasukkan sebagai kategori orang yang berpuasa. Mung lali niat tok lho Pak. Tetap nanti pada Ramadan wajib mengqadha. Maka jangan diremehkan tentang dalu-dalu ba'da tarawih nawaitu shauma ghadin. Itu jangan disepelekan. Niku fiqih Syafi'iyah
adalah kewajiban tamyizun niat. Nah, kanggo antisipasi mbok yen lali, niku nang awal diborong. Oke, borong. Mun apa derek mau dalu? Ampun. Nggih, seumpama pun nggih bengi ya tetep nggih. Tetep setiap malamnya nawaitu shawatin terus. Iki nggo jagani kok. Mosok kelalen saben dina. Mboten nggih. Niku ngoten. Terus yang kedua, ketika ada suatu kasus orang sakit gigi, terus temenku gigi berlubang, di dalam siang hari yang melaksanakan berpuasa memasukkan kapas yang sudah diisi obat lah, minyak. Nah, ini bagaimana? Itu bisa batal, Pak. Karena apa? Termasuk perkara yang membatalkan puasa, memasukkan suatu perkara di dalam manfaat lubang dohir. Nah, lubang dohir ini lubang hidung, lubang telinga, terus lubang mulut, terus lubang anus ataupun jalan depan. Gini, kalau mata tidak, mata tidak. Wong belekan nang bulan Ramadan terus diberikan insto, meskipun di tenggorokannya terasa pahit, karena mata itu tidak termasuk manfaat, tidak termasuk lubang dohir, itu tidak membatalkan. Lebih bahaya yang gigi berlubang disumpeli kapas nih Pak. Itu lebih bahaya, itu bisa membatalkan Pak. Karena lisan, telinga, cara fikih sing rada ekstrim niku nggih. Fikih meskipun gak ditelan iya. Nggih. Enggak bisa. Nah, yang lebih bahaya napa fikih ekstrim ya Pak. Siang hari di bulan Ramadan, nyun sewu ngupil. Kalau resiki kuping nganggo katen bat itu bisa membatalkan loh niku. Kalau fikih ekstrim loh niku. Terus napa nggih? Proses memakai dul kolak niku nggih. Jadi waktu siang hari niku bahaya membatalkan puasa. Karena termasuk lubang, nyesel lubang anus adalah termasuk manfaat dohir, lubang dohir. Jadi mboten saged. suntik berarti enggak ini? Nah, suntik tidak. Oke, kemarin kita sudah membahas dengan adanya vaksinasi nih. Terus orang-orang kan nyun sewu ada yang mengatakan bahwa menghambat vaksinasi dengan cara bahwa vaksinasi itu menyebar viral, vaksinasi itu membatalkan puasa. Terus dibahas-bahas, ya itu tadi karena vaksinasi ini memasukkan suatu tidak melalui lubang dohir, maka tidak membatalkan puasa. Orang masuk angin di bulan Ramadan ke dokter disuntik bokongnya itu buatan batal, buatan batal. Termasuk infus. Infus itu seandainya dimasukkan cairan itu dimasukkan dari lubang pori-pori selain manfaat ini yang tadi saya sampaikan itu tidak membatalkan. Nah, maka solusinya 30 hari diinfus terus mau. Tapi kalau infus yang kadang lewat mulut, yang masuknya lewat bulan itu membatalkan puasa. Tapi kalau lewat pori-pori itu tidak membatalkan. Oke Pak, berarti nek sakit gigi nggih nempelin niku Mas dan nggih. Nek mencicipi makanan nggih. Nah, sama aja masukkan ulang. Ndak mencicipi makanan kita tahu bahwa lidah sebagai indera pengecap niki yang bisa merasakan manis terus asin rasa ini kan cuma di ujung ya. Nah di ujung tidak sampai pangkal. Nah maka mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa selagi setelah kita tahu rasa sudah pas atau belum itu langsung dilepeh. Nah, mencicipi kolak sak mangkok ini. Bahkan itu dianjurkan. Mencicipi makanan bagi ibu-ibu sing masak itu malah dianjurkan. Artinya dianjurkan daripada nantinya tidak dicicipi masakane ora enak ndadekke maksiat karo keluarga. Nah, terus ngeleh-ngeleh siko diarep-arep dibule. Belas ora. Nah, ini dari maksiat ini malah dianjurkan untuk dicicipi. Ning dicicipi
pakai ilmu Bu. Artinya ketika indera pengecap itu sudah merasakan wah ini pas, langsung dilepeh. Niku ngoten. Jadi mboten usah mamang-mamang mencicipi makanan, wah so rasa dicicipi. Lah nek kasih nang bapake nesu-nesu terus marung. Niku malah jenengan perasaane. Nah, niku ngoten. Itu kalau pasang oksigen gimana? Nah, pasang oksigen. Ada sih. Kita masuk. Oke. Jadi itu kan cuma memasukkan alat tok nggih. Nggih. Memasukkan pun cuma sampai alat bantu tok nggih, mboten sampai nganu tok nggih. Mriku niku mboten napa-napa. Tapi oksigennya kan masuk. Oksigennya kan masuk. Oksigennya masuk. Ya betul. Angin nggih. Wah, niku. Yang jelas ngeten mawon. Kalau seandainya ini memang niku nggih. Fikih yang paling berkembang itu fikih kedokteran. Terus terang. Dan fikih sing paling digoleki teng kitab niku paling niki tengen Tibbun Nubuwah niku cuma niku tok dereng wonten oksigen zaman Kanjeng Nabi itu dereng wonten oksigen lho. Lah nggih maka orang-orang sing mboten telaten menghadapi fenomena yang ada niku biasanya jawabannya oh itu bid'ah dan sebagainya. Padahal kalau kita cari, kita perlu adanya ijma dan qiyas itu di sini. Temri gini. Di hadis Rasulullah untuk menghukumi hukum oksigen di dalam orang berpuasa bagaimana itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, kita itu harus menggunakan ijma dan qiyas. Dikiaskan dengan kejadian yang lain. Nah, maka di situ kalau memasukkan oksigen lewat lubang mulut karena yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu apapun entah obat entah nopo pada lubang yang sifatnya zahir maka itu membatalkan puasa. Itu ngoten. Oke. Yang perlu digarisbawahi memasukkan sesuatu ke lubang zahir. Termasuk menurut saya Bu, kentut di dalam air membatalkan puasa. Iya. Kentut di dalam air itu membatalkan puasa. Mungkin jenengan proses kentut itu sendiri dah lebih ngalim. Nah, itu dalam fikih cetok. Kentut di dalam air membatalkan puasa. Oh, nonton yang lain? Untuk yang bayar tiga itu untuk yang ibu hamil mengkhawatirkan diri sendiri itu berarti kalau dia sudah tahu misalnya saya lagi hamil HP-nya rendah itu ya. Terus kalau misalnya ada orang yang sakit terus dia pernah sembuh kan sehat belum sempat membayar terus meninggal itu kewajiban kita membayarkan puasanya sama fidyah atau cukup fidyah? Sakit ya, kebetulan sudah pernah sehat lagi sehat. Ya belum sempat membayar gitu ya. Oh terus meninggal. Nah itu gimana? Itu ahli waris yang berkewajiban untuk melaksanakan itu ahli waris. Sama yang sholat juga gimana itu? Karena misalnya pas dia mulai sakitnya parah, nggak sempat sholatnya sempurna sampai meninggal itu juga dikodok atau tidak? Nah, untuk masalah mengkodok sholat ini memang ada perbedaan antar madzhabul arba'ah. Tapi untuk Syafi'iyah teng mriku niku dikodok ya boleh untuk antisipasi, tapi seandainya terlalu berat itu cuma membayar fidyah. Nggih, fidyahnya sebagai pengganti sholat yang ditinggal. Umpama arep di model kodok ahli warisnya pinten iki simbah oleh ora sholat 3 sasi. Zuhur 3 sasi, asar 3 sasi dan sebagainya dibagi anak putu. Kok ketemune setiap anak putu seminggu sholatnya double. Wah kok repot banget yo. Dan kadang-kadang sholat dhewe males. Iki kok kon nambahi. Nah, itu maka dengan fidyah. Fidyah. Sama ukurannya sama. Itu per sholat kalau puasa yang ditinggal itu per sholat yang itu. On. Tapi itu hitungan fidyah dari yang meninggalkan sholat dari yang meninggal itu gimana? Mulai dihitung sejak ia meninggalkan sholat. Artinya ketika sakit mulai 1 Januari ia sudah meninggalkan sholat niku subuh mau simbah iki wis ora sholat.
Duhur kayane sih sholat, asar sholat. Lah itu dihitung. Tapi biasanya ngoten menika pasrah karo wong sing ngerti, seorang alim, dan nanti prosesnya gini. Pokoknya simbah niku gerah 3 bulan. Lah niku sing dihitung niku tidak cuman 3 bulan niku tok sebagai antisipasi. Simbah yuswane piro? Sedo 80 tahun. Mulai diwajibke salat 10 tahun. Berarti 80 dilongi 10 niku 70 tahun. Niku sekali laki-laki. Kalau perempuan nanti dihitung dikurangi 1/3 untuk diskon daripada ia haid dan nifas. Nah, makin teng mriku niku setelah di fidyai niku besar fidyah sedekah semampunya dari ahli waris. Ngoten niku, Pak. Jadi makin prakteke niku nggih ora nganggo beras sak ton. Niku mboten. Tapi jumlah dari apa yang menjadi fidyah itu sebagai simbol saja, dan nanti pentasarufannya tergantung dari ahli waris. Semampunya mengumpangi wong 10, ya wis niku sebagai bentuk fidyahe simbah. Itu semacam itu. Karena kalau berarti nggak ada kewajiban harus mengkodok. Ya harus pas hitungannya berapa on berapa gitu. Oh, boten. Enggak harus itu. Boten sak mampunya. Umpama pas nggih alhamdulillah, seandainya tidak nggih niku semampunya. Karena itu menjadi satu wujud birrul walidain yang terakhir. Seandainya orang tua yang mati, anak yang masih hidup itu sebagai ikhtiar birrul walidainnya anak terhadap orang tua. Niku mana? Niatnya ada dikhususkan juga atau cukup? Iya dikhususkan. Usolli fardol maghribi qadaan ngan. Nggih, qadaan an fulan lillahi ta'ala. Akan qadaan mungkin nek mboten mangke salah alamat. Kaya JNE mau nek salah alamat yo tekan nggih. Nah, niku mantap. Niku ngaten. Bon? Itu yang meninggalkan puasa, melewati puasa lagi itu cukup kodok atau ada fidyah lagi, Pak? Itu umpama ada yang kewajiban kodok berpuasa, akan tapi sampai puasa depan kok kebetulan belum melaksanakan, teng mriku niku nggih tetap wajib kodok dan membayar fidyah sebagai bentuk takzir atas kelalaiannya. Mosok teng mriku sasi puasa haid 6 hari kok yo tekan puasa ngarep niku dereng bisa utah. Ini kan bentuk kelalaian. Ini betul-betul mahal kotok kan? CKB, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Kita berdoa semoga nanti di dalam kita melaksanakan dan menjalani bulan Ramadan ini selalu didasari dengan rasa ikhlas untuk selalu beribadah, berikhtiar untuk istiqomah, dan semoga apa-apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita bisa menjadi insan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Hanya ini yang kami sampaikan dari awal hingga akhir, usianya banyak kekurangan kekhilafan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.